istighosah ya. Kemudian kita pada minggu yang lalu ini sudah masuk pada bab kedua dari kitab Mafahim Yajib Antusohah ini ya. Pada pertemuan yang kelima di minggu lalu ya, membahas soal khususiyah atau keistimewaan daripada kenabian, kemudian di mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas keistimewaan yang merupakan yang menjadi satu kekhususiahan ya bagi Nabi dibandingkan dengan manusia yang lain. Ya. Ada banyak yang sudah dibahas, misalnya ketika ada pernyataan bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu, niscaya bahwa kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa surga itu ada di bawah perintah, tentu lebih layak. Ya. Kemudian Nabi sendiri memang menjamin untuk beberapa orang itu Nabi menjamin surga. Ya. Misalnya kepada peserta Bai'ah Aqobah yang pertama, ya. Itu adalah orang-orang 12 orang dari Yastrib. Ya, waktu itu Nabi belum hijrah ke Madinah dan nama Madinah itu belum ada, namanya masih Yastrib. Ya. Ada 12 orang yang mengikat janji dengan Nabi pada saat janji Aqobah yang pertama, itu dijamin surga oleh Nabi. Kemudian juga tiket yang diberikan oleh Nabi, ya, tiket surga yang diberikan oleh Nabi ke beberapa orang tertentu, misalnya adalah kepada Utsman, karena Utsman menyedekahkan sumur, yaitu di daerah rumah, ya. Dan ketika Utsman membiayai ekspedisi umat Islam. Kemudian ada pembahasan soal bagaimana menjelaskan hadis agar supaya kita tidak melebih-lebihi batas. La taturuni kama atoratin nasara Isa bin Maryam. Beberapa kelompok menggunakan hadis tersebut untuk sebagai dalih bahwa umat Islam itu tidak boleh bersikap melebihi batas sebagaimana orang Nasrani. Nah, penjelasannya adalah kalau orang Nasrani itu menjadikan Isa bin Maryam itu sebagai anak Tuhan, tapi umat Islam tidak ada yang menjadikan Nabi Muhammad sampai menganggap Nabi Muhammad ini sebagai atau melebihi posisinya sebagai manusia lah. Sahabat juga banyak mempunyai syair-syair pujian memuji keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian para nabi itu memang manusia, tetapi mereka adalah manusia yang menjadi sadatul bashar, Muhammad, menjadi pimpinannya para manusia. Nabi ini juga tentu mempunyai sifat yang khusus, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah, selamat dari aib yang membuat orang lari, dan kemudian Nabi itu tentu juga maksum, dijaga daripada kesalahan. Kemudian juga Nabi itu mempunyai keistimewaan yang lain. Misalnya Nabi itu tidak pernah menguap orang Jawa. Kemudian apa yang najis bagi kita itu suci ketika berasal dari Nabi. Misalnya adalah kotoran, ya, baul atau ghaib. Kemudian Nabi itu
tingginya tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak pendek, selalu dalam posisi yang seimbang. Nabi itu juga tidak punya bayang-bayang, karena bayang-bayang itu hanya dipunyai oleh sesuatu yang gelap. Sedangkan cahaya bertemu dengan sesama cahaya itu tidak akan menghasilkan bayang-bayang. Nabi itu juga tidak pernah ditempeli oleh lalat, ya, karena lalat itu hanya hinggap di tempat yang kotor. Kemudian Nabi itu tidak pernah tidur. Al-anbiya tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Matanya bisa jadi tidur, tetapi hatinya tidak pernah tidur. Kemudian para nabi itu tidak pernah mimpi basah, ya, karena mimpi basah itu dari setan. Nah, terus kemudian lanjutannya adalah pembahasan soal tabarruk. Ya. Kemarin kita sudah membahas soal tabarruk, di mana banyak orang yang keliru dalam memahami makna tabarruk. Ya. Sehingga orang-orang yang salah paham itu mengatakan bahwa semua tabarukan itu hukumnya adalah musyrik dan sesat. Padahal tabaruk itu tidak lain kecuali adalah tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hal yang ditabaruki itu. Dan itu terjadi di dalam banyak kisah. Misalnya ada tabaruk dengan rambutnya Nabi yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian juga tabarukan menggunakan sisa air wudhunya Nabi. Kemudian dan yang lain-lain lah, banyak. Sampai ada yang tabaruk menggunakan keringatnya Nabi, tabaruk dengan mengusapkan kulitnya ke dalam kulitnya Nabi, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, ya. Melanjutkan pembahasan soal tabaruk yang lalu, ya, yaitu tabaruk dengan darahnya Nabi. Ini terkait dengan Abdullah bin Zubair. Khabaru Abdullah, bismillahirrahmanirrahim. At-tabarruk bidamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabaru Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. An Amir bin Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma anna abahu haddatsahu annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajim. Falamma farigha qala ya Abdullah, idhab bihadha ad-dami fa'ahriqhu haitsu la yaraka ahadun. Falamma baraza an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amida ila dami fasyaribahu. Falamma raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Abdullah ma sana'ta bid-dam. Qala ja'altuhu fi akhfa makanin alimtu annahu yakhfa 'alan nas. Qala la'allaka syaribtahu? Qala na'am. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa lima syaribtad dam? Wailun lin-nasi minka wa wailun laka minan nas. Jadi Abdullah bin Zubair itu pernah suatu kali mendatangi Nabi ketika Nabi sedang pekam. Setelah selesai, Abdullah bin Zubair itu diperintahkan oleh Nabi untuk membuang darah pekamnya beliau itu. Tetapi kemudian Abdullah bin Zubair malah meminumnya. Kata Nabi, diapakan wahai Abdullah darahnya tadi itu? Kata Abdullah, saya sudah menyimpan di tempat yang sangat tersembunyi dari manusia. Nabi sudah curiga, ya. Apakah kamu meminum darah tersebut? Kemudian Abdullah bin Zubair menjawab, iya. Kata Nabi, kenapa kamu meminum darah? Wailun linnasi minka wailun laka minan nas. Nah, dari peristiwa Abdullah bin Zubair meminum darah pekamnya Nabi itulah, kata Abu Asim, fakanu yarona annal quwwatal lati bihi min dalikad dam. Orang-orang itu menganggap bahwa kekuatan yang dipunyai oleh Abdullah bin Zubair itu disebabkan karena ia pernah meminum darah pekamnya Nabi. Jadi itu ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga diriwayatkan kisah yang serupa, ya, juga dari Abdullah bin Zubair. Dalam riwayat yang lain,
Abdullah bin Zubair itu ketika meminum darahnya Rasulullah, itu Nabi mengatakan, "Fama hamalaka ala dzalik." Itu. Apa yang membuat kamu meminum darah itu? Itu. Kemudian Abdullah bin Zubair jawab, "Alim tu anna damaka la tusibuhu naru jahannam." Saya yakin bahwa darahnya panjenengan, wahai Nabi, itu tidak akan tersentuh oleh neraka jahanam. Karena itu saya meminumnya. Kemudian Daruqutni meriwayatkan hadis dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma yang hampir serupa, dan di dalam kitab Jawharul Maknun fi dzikril qabail wal butun diriwayatkan bahwa annahu lama syariba Abdullah bin Zubair damahu tadu'u famahu miskan. Ketika Abdullah bin Zubair itu selesai meminum darahnya Nabi, darah pegamnya Nabi itu dari mulutnya tercium bau misik, dan bau wanginya itu ada terus di mulutnya Abdullah bin Zubair sampai Abdullah bin Zubair itu di hari Abdullah bin Zubair itu disalib. Kalau kita ingat kembali ya, kisahnya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu kan wafat di tangannya Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi, di mana wafatnya Abdullah bin Zubair itu adalah wafat disebabkan karena salib. Nah, di dalam kitab Jawharul Maknun itu diriwayatkan bahwa Abdullah bin Zubair itu dari mulutnya itu bau misik. Sampai Abdullah bin Zubair. Kemudian khabaru Safinah Maulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah lain. Tadi kisahnya Abdullah bin Zubair ketika meminum darah pekamnya Nabi. Sedangkan ini kemudian ada kisah lain yaitu dari Safinah. Safinah ini adalah budaknya Nabi. Hampir sama kisahnya, Nabi itu bekam. Kemudian Nabi memerintahkan Safinah ini untuk agar supaya mengubur atau memendam darahnya Nabi itu. Dan agar supaya tidak diketahui lah oleh hewan maupun burung maupun manusia. Kemudian kisahnya Malik bin Sinan. Malik bin Sinan itu adalah orang tuanya Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, ketika lama jarohan Nabi SAW fi wajhi syarif. Jadi ketika perang Uhud, Nabi itu terluka wajahnya. Itu. Sampai berdarah. Kemudian sebagaimana cara pengobatan tradisional pada masa itu, darahnya itu disesep ya, disesep oleh orang tuanya Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu Malik bin Sinan. Kemudian ketika nyesep darahnya Nabi itu, dari lukanya Nabi itu, kata Nabi, mujahu, keluarkan, dikeluarkan gitulah ya, dimuntahkan darahnya itu. Tetapi Malik bin Sinan tidak mengeluarkan itu. Malik bin Sinan malah menelan darahnya itu. Tetapi kemudian Nabi tidak marah, dan Nabi mengatakan barang siapa yang ingin melihat wajah atau seorang laki-laki ahli surga, maka falyanzur ila hadza. Itu. Man arada an yanzuru ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki ahli surga, maka lihatlah Malik bin Sinan, seorang yang sudah menelan darahnya Nabi itu. Nah, kemudian dia fastusyhida bi Uhud. Malik bin Sinan ini kemudian syahid pada saat perang Uhud. Kemudian hajamun akhar yashrabu damahu sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kisah yang lain dari seorang tukang pekam
yang juga mempunyai kisah yang hampir sama. Kemudian ada lagi kisahnya Barokah, khadimu Ummi Habibah, yaitu pembantunya Ummu Habibah, istri daripada Nabi. Kemudian at-tabarruk bil makanil ladzi shalla fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tadi ada beberapa kisah mengenai tabaruknya para sahabat menelan darahnya Nabi. Darah yang bersumber dari bekam ya. Bekam itu kan nyedot darah memang ya. Bekam itu mengeluarkan darah kotor ya. Kemudian darahnya itu diminum oleh sahabat. Ada juga kisah Malik bin Sinan yang mengambil menelan darah dari bekas lukanya Nabi ya, pada saat perang Uhud. Sekarang tabaruk dengan tempat yang pernah dipakai sholat oleh Nabi. An-Nafi'in an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma haddatsahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam haitsul masjidis shaghir alladzi dunal masjidil ladzi bi syarafir rauha wa qad kana Abdullah ya'lamul makan al-makan alladzi shalla fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu summa an yaminika hina taqumu fil masjidi tusalli wa dzalikal masjidul ala hafati tariqil yumna wa anta dzahibun ila Makkah bainahu wa bainal masjidil akbar rumyatun bihajarin aw nahwi dzalik. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi itu pernah sholat di masjid kecil, di sebuah masjid kecil di masjid yang namanya Syarafur Rauha. Ini terkenal ya sebagai masjid yang pernah disolati oleh Nabi, artinya dijadikan tempat sholat oleh Nabi. Letaknya adalah antara Makkah dan Madinah. Tepatnya 80 km dari Madinah. Ada sebuah lembah. Lembah ini adalah tempat di antara pegunungan. Lembah itu sebuah tempat yang menjadi sela-sela antara pegunungan. Jadi 80 km arah selatan kota Madinah. Jadi kalau kita dari Madinah mau ke Mekah mengarah ke selatan 80 km kanan jalan itu ada lembah namanya Lembah Rauha. Nah, di Lembah Rauha itu ada sebuah masjid yang dulu pernah dipakai sholat oleh Nabi. Tempat itu memang adalah tempat transit. Kalau zaman sekarang itu rest area lah ya. Rest area. Masjid Syarafur Rauha ini memang tempat transit orang-orang yang berangkat haji umroh itu biasanya berhenti di tempat tersebut ya untuk beristirahat. Bahkan dari sejak zaman sebelum Nabi Muhammad ya. Jadi bahkan dikisahkan Nabi Musa yang pernah singgah di tempat Rauha ini, di Syarafur Rauha ini, lebih dari 70 nabi. Bahkan Nabi Musa ketika berangkat haji bersama dengan rombongan Bani Israel, itu konon pernah singgah di Rauha ini. Rauha ini tadi ya, tempat 80 km dari Madinah menuju ke Mekah. Sekarang tempatnya masih ada, meskipun terkesan tidak terawat ya, karena memang pemerintahan Saudi, pemerintahan Salafi ini tidak terlalu peduli lah dengan tempat-tempat situs-situs peninggalan seperti itu. Tidak dihancurkan saja sudah untung sebenarnya. Nggak diratakan dengan tanah itu sudah untung. Karena banyak peninggalan-peninggalan bersejarah yang lain itu dihancurkan oleh orang-orang Wahabi. Ya. Jadi Syarafur Rauha ini masih sebetulnya, sampai hari ini masih.
tetapi tempatnya betul-betul tidak terurus. Ya. Tetapi banyak biasanya jamaah haji umroh itu yang melakukan perjalanan ke Mekah dari Madinah, itu biasanya berhenti untuk menunaikan sholat di Masjid Syarafur Roha ini. Selain ada masjid, di Syarafur Roha itu juga ada sumur. Sumur yang sangat tua sekali, sumur tua ya, dan itu sangat lebar lah untuk ukuran sumur zaman sekarang. Sumur itu lebar sekali. Biasanya jamaah haji umroh itu selain sholat di Masjid Syarafur Roha, itu juga mengambil air dari sumur tersebut. Ya. Minggu lalu kita membaca kisahnya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini orang yang pernah sholat di masjid tersebut di masa yang sangat terik, sangat panas, tidak ada air. Kemudian tiba-tiba dari atasnya itu dia karomah ya, namanya karomah. Itu dari atasnya itu tiba-tiba ada air. Dan ketika dia minum dari air tersebut, dia tidak pernah haus selamanya. Nah, itu terjadi di Syarafur Roha ini. Masih ada, ya, intinya masih ada. Syarafur Roha ini masih ada dan sudah dari zaman para nabi dulu, lebih dari 70 nabi itu pernah singgah di Masjid Syarafur Roha ini. Baik, itu tabarukan dengan tempat yang pernah dipakai sholat oleh nabi ya. Sekarang berikutnya adalah tabaruk bimaudiin lamasahu famun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabarukan dengan tempat yang pernah disentuh oleh bibirnya Nabi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Anas ini pembantunya Nabi ya, makanya banyak kisah-kisah dari Anas bin Malik karena memang Anas ini salah satu orang dekatnya Nabi, karena tidak lain Anas ini adalah pelayannya Nabi. Bahwa pernah Nabi itu masuk ke rumahnya Ummu Sulaim, kemudian minum dari kantong air, ya, dari kirbah. Kirbah itu kantong air. Kirbah ini dulu banyak dibuat menggunakan kulit hewan. Jadi orang Arab itu dulu menyembelih hewan, kemudian diambil jeroannya dan kakinya dikeluarkan ya, kemudian diikat, biasanya dijahit kakinya 4 itu dijahit. Nah, kulit hewan itu yang sudah diambil dagingnya, sudah diambil tulang belulangnya, itu biasanya dibuat wadah air. Nah, ini dinamakan girbah. Tapi sekarang girbah itu sudah semakin berkembang ya. Ada girbah itu, wadah air itu yang menggunakan tanah, sampai yang lebih umum sekarang girbah itu menggunakan plastik ya, atum. Nah, itu dulu Nabi itu pernah minum dari girbahnya Ummu Sulaim. Nah, di tempat di mana Nabi itu dulu pernah minum, pernah tersentuh bibirnya Nabi, itu disimpan kemudian oleh Ummu Sulaim. Nah, kemudian berikutnya wal at-tabarruk bi taqbili yadiman masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah tabarukan dengan mencium tangan yang pernah menyentuh tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Yahya bin Haris, qala laqitu Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu faqultu bay'ata. Jadi Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu faqultu bay'ata biyadika hadhihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am qultu a'tini yadaka uqabbiluha fa'ataniha faqabiltuha. Jadi Yahya bin Haris Ad-Dimari itu pernah ketemu Wasilah bin Al-Asqa. Wasilah bin Al-Asqa ini adalah orang yang pernah baiat
dan tangannya itu pernah bersentuhan dengan tangannya Nabi. Dari situ kemudian dia minta supaya mengulurkan tangannya dan kemudian dicium tangannya itu. Inilah tangan yang pernah menyentuh tangannya Rasulullah. Ya begitu pula dengan guru-guru kita ya. Karena guru-guru kita itu kan selama guru kita itu adalah orang yang ilmunya bersanad, maka ketika kita melihat wajahnya guru, itu berarti kita melihat wajah orang yang pernah melihat wajahnya gurunya, melihat wajahnya gurunya sampai wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ketika kita mencium tangan guru kita, itu juga mencium tangan orang yang pernah mencium tangan gurunya sampai dengan pernah mencium tangannya Rasulullah. Kemudian tabaruk dengan jubahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dilakukan oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma annaha akhrajat jubbatan toyalisatan. Jadi salah satu jubahnya Nabi itu adalah ada jubah yang ada kupluknya ya. Kemudian rendanya itu menggunakan sutra. Asma bilang bahwa jubah ini adalah jubahnya Rasulullah, dulunya dipegang oleh Sayyidah Aisyah. Lalu setelah Sayyidah Aisyah itu wafat, jubahnya ini diwariskan kepada Asma binti Abu Bakar, adik yang tidak lain adalah saudara perempuannya ya. Nah, kemudian dari dengan jubah tersebut biasanya kalau ada orang sakit itu diusap-usapkan jubah tersebut, digunakan sebagai media untuk berobat. Kemudian juga ada kisah lain yaitu pernah ada sahabat itu dipegang embun-embunannya oleh Nabi. Jadi sahabat itu punya rambut yang agak panjang, kemudian ada ikatnya di depan. Nah ini pernah disentuh oleh Nabi itu. Sampai akhirnya tidak pernah dipotong. Sampai kalau orangnya itu duduk, itu rambutnya itu sampai menyentuh ke tanah. Gitu. Sampai menyentuh ke tanah. Kemudian ditanya, kenapa nggak pernah dipotong? Gitu. Kemudian dia menjawab bahwa Rasulullah SAW itu pernah menyentuh dengan tangannya. Karena itu saya tidak akan memotong bagian tubuh saya yang pernah disentuh oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang lain adalah at-tabarruk biqadahin Nabi SAW wa masjidin shalla fihi. Nah, kemudian itu tabaruk menggunakan sebuah wadah yang Nabi pernah minum dari wadah tersebut. Begitu juga dengan masjid di mana Nabi pernah sholat di masjid tersebut. Lalu berikutnya adalah at-tabaruk bimaudi'i qadamin Nabi SAW. Tabarukan menggunakan tempat yang pernah diinjak oleh Nabi. Dari Abu Musa al-Asy'ari, ada sebuah tempat di antara Mekah dan Madinah di mana Nabi dulu Abu Musa al-Asy'ari itu sholat ya. Sholat Isya 2 rakaat. Fasholal Isya rakaatain. Ini mestinya sholat qashar ya karena musafir. Summa qama fa shalla rakaatan aw tarabiha. Kemudian setelah sholat Isya dia sholat witir 1 rakaat. Sholatnya 1 rakaat tetapi membaca 100 ayat dari surat An-Nisa. Summa qala ma alautu an adhu'a qaddami haitsu wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaddamaihi wa ana aqra'u bima qara'a bihi Rasulullah. Saya ini sholat di tempat di mana Nabi dulu pernah menginjakkan kedua telapak kakinya ya, dan saya membaca surat sebagaimana dulu Nabi membaca surat tersebut, 100 ayat dari surat An-Nisa.
Kemudian berikutnya adalah at-tabarruk bidarin mubarakah. Tabaruk dengan sebuah rumah yang diberkahi. Ini kisahnya adalah ketika ada seorang sahabat namanya Amr bin Haris. Dia membeli sebuah rumah yang uangnya itu adalah didapat dari pemberian Nabi SAW. Kemudian tabaruk dengan mimbarnya Rasulullah. Qala al-Qadhi Iyad, ruya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa di'an yadahu ala maq'adin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mimbari summa wada'aha ala wajhihi. Jadi Ibnu Umar itu pernah terlihat meletakkan tangannya di di tempat duduknya Nabi ketika berkhutbah. Kemudian setelah diusap-usap, jadi Ibnu Umar itu mengusapkan tangannya ke mimbarnya Nabi, mimbar di mana Nabi sering khutbah. Kemudian setelah mengusap mimbarnya Nabi itu, tangannya kemudian diusap-usapkan ke wajahnya. Ini dilakukan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kemudian riwayat lain menyebutkan bahwa bukan hanya Ibnu Umar, tetapi kan ashabun Nabi SAW idza khalal masjidah jassu romanatal mimbari. Jadi para sahabat itu ketika masuk ke Masjid Nabawi, itu mereka merupakan sebuah kebiasaan. Mereka itu mengusap-usap bulatan yang ada di mimbar. Jadi biasa kan mimbar itu kan ada pegangannya ya, bulat. Kalau mungkin Nabi mau naik mimbar itu biasanya pegangan ke bulatan tersebut. Nah, sahabat itu setelah Nabi wafat, sahabat itu mengusap-usap bulatan itu dengan tangan kanannya. Sumastaqbalul qiblata ya. Setelah mengusap-usap mimbarnya Nabi itu, kemudian mereka menghadap kiblat dan berdoa. Kemudian warwa Syekh Ibnu Taimiyah anil Imam Ahmad annahu rakhasa fit tamassuhi bil mimbari war rumanati. Wa dzakara anna Ibnu Umar wa Sa'id bin Musayyab wa Yahya bin Sa'id min fuqaha'il Madinah kanu yaf'aluna dzalik. Jadi bukan hanya para sahabat ya, tetapi juga generasi-generasi setelahnya, bahkan Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad yang terkenal keras dalam hal tabarukan, itu bahkan memperbolehkan untuk mengusap-usap mimbarnya Nabi itu ya. Kalau sekarang biasanya kalau kita ziarah ke Raudhah ya, atau ziarah ke makamnya Nabi, itu biasanya kalau kita mengusap-usap selalu dilarang oleh oleh askar ya. Biasanya dilarang, biasanya langsung disuruh jalan ya. Padahal para ulama dulu, para sahabat, para tabi'in dan fuqahaul Madinah itu dulu melakukan hal tersebut ya. At-tabarruk bi qabrihi syarif. Kemudian tabarukan dengan kuburannya Nabi. Ini kita sudah pernah baca, yaitu kisahnya Umar ketika Umar itu meminta dimakamkan di samping Nabi dan Abu Bakar. Kalau misalnya itu nggak ada gunanya, dikubur di sampingnya Nabi itu nggak ada gunanya, tentu Umar juga nggak akan minta. Seperti itu ya. Bahkan di sini ada lagi menguatkan pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hambal. Karena biasanya yang tentang begini-begini itu orang-orang Wahabi, maka yang dikutip oleh Said Muhammad itu banyak dari kalangan tokoh-tokoh yang biasanya dijadikan panutan oleh orang-orang Wahabi. Termasuk yang terutama adalah Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hambal, Ibnu Qayyim al-Jauzi, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, di sini ada diriwayatkan bahwa Ahmad bin Hambal itu pernah ditanya bagaimana hukum mengusap-usap kuburannya Nabi dan mencium kuburannya Nabi. Jawaban Imam Ahmad bin Hambal adalah lam ara bidzalika ba'san. Itu menurut saya tidak masalah. Kata Ahmad bin Hambal. At-tabarruk bi asari sholihin. Bahkan tabarruk itu
bukan hanya kepada Nabi, tetapi juga menggunakan asarus solihin wal anbiya. Itu. Kemudian at-tabarruk bitabut. Ini juga sudah pernah kita bahas di minggu yang lalu ya, soal tabarukan menggunakan tabut atau peti yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Yang disebutkan di dalam ayat, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Jadi intinya begini, soal tabut itu. Tabut ini adalah turun kepada orang Bani Israel. Wa kanu yastansuruna bihi wa yatawassaluna ilallahi ta'ala bima fihi min asar. Orang-orang Bani Israel itu memohon kemenangan dan tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan tabut tersebut, menggunakan peti tersebut. Isinya adalah apa yang ada di dalam peti tersebut? Isinya adalah baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun, yaitu peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Di dalam tabut tersebut itu ada tongkatnya Nabi Musa, ada bajunya Nabi Musa, ada bajunya Nabi Harun, ada kedua sandalnya Nabi Harun, dan ada beberapa lembaran dari Taurat. Juga ada mangkok yang digunakan oleh Nabi Musa. Jadi itu dulu tabarukan juga dilakukan, disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Kemudian tabaruk di Masjidil Asyar, atau biasa atau nama lainnya Masjid Asyar ini ada di Basrah, ada di Irak. Nama lainnya adalah Jami'ul Maqam. Ya. Itu masjid itu biasa digunakan sebagai tabarukan. Ya. Kenapa? Karena dari masjid tersebut itu Allah membangkitkan para syuhada bersama dengan syuhada Badr. Kemudian juga di dalam Al-Quran, kisah lain selain dari tabut adalah kisahnya Nabi Isa, yaitu ketika di dalam pernyataan waja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah itu menjadikan saya itu menjadi berkah dimanapun saya berada, kata Nabi Isa. Fabarakatu awliya'i sholihin bi'adibari naf'ihim lil khalqi bidu'aihim ila ta'atillah wa bidu'aihim lil khalqi wa bima yanzilullahu minar rahmah wa idfa'u minal adzabi bisababihim haqqun mawjudun faman arada bil barakati hadza wa kana shadiqan faqauluhu haqqun. Imam Ahmad juga pernah tabarukan dan didukung oleh Imam Al-Zahabi. Jadi Abdullah bin Ahmad ini putranya Imam Ahmad bin Hambal itu cerita, ayah saya itu menyimpan rambutnya Nabi. Ya. Ketika di masa-masa tertentu itu ayah saya itu menaruh rambutnya Nabi itu ke mulutnya dan kemudian dicium rambut itu. Wa ahsibu anni ra'aituhu yad'uha ala ainihi. Saya juga pernah melihat ayah saya itu menaruh rambutnya Nabi itu di depan matanya. Wa yaghmisuha fil ma' wa yashrab. Kadang-kadang juga dicelupkan ke dalam air dan kemudian airnya itu diminum menjadikan obat itu. Itu Imam Ahmad ya. Padahal Imam Ahmad ini seorang ahli hadis yang tidak mungkin melakukan bid'ah. Walhasil min hadhil asar, kesimpulannya adalah ya, bahwa tabaruk kepada Nabi SAW. Tabarukan menggunakan asar atau peninggalan-peninggalannya Nabi dan hal-hal yang terkait dengan Nabi itu sunnatun marfu'atun. Ya. Itu merupakan salah satu bentuk daripada sunnah Nabi. Wa thariqatun mahmudatun masyru'atun.
Wa yakfi fi isbati dzalik fi'lu khiyaris sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in. Dalilnya cukup bahwa sahabat itu melakukan hal itu semua itu. Dan Nabi tidak pernah mengingkari. Oke, selesai ya soal tabarruk. Sekarang bab ketiga. Yaitu bab ketiga yang pertama adalah membahas soal kehidupan di alam barzakh. Ini sudah sangat pas sekali ya. Pembahasan lagi banyak sekali yang baru memasuki alam barzakh, banyak orang-orang wafat ya. Al-hayatul barzakhiyatu hayatun haqiqiyatun. Kehidupan di alam barzakh, kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan yang hakiki. Maksudnya apa hakiki? Maksudnya itu bukan kehidupan yang bukan hayalan atau bukan hal yang direka-reka sebagaimana orang-orang orang-orang ateis yang tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Banyak hadis-hadis yang menceritakan bahwa orang yang sudah meninggal itu tetap bisa mendengar, bisa merasakan, mengetahui perkembangan yang terjadi di dunia. Baik itu mukmin maupun kafir. Salah satunya adalah hadis qalib, ya, hadisul qalib, yaitu hadis ketika Nabi itu memanggil-manggil Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian Nabi mengatakan, "Alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo?" Apakah kalian sudah menemukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian itu benar? Fa anni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqo. Itu waktu Nabi memanggil-manggil namanya orang-orang kufar Quraisy itu di sumur Qalib itu, sahabat Umar nanya itu, "Wahai Rasulullah, untuk apa gitu panjenengan berbicara kepada jasad yang sudah tidak ada ruhnya?" Kemudian kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnahum la yujibun." Kalian saja tidak mendengar itu. Mereka itu mendengar apa yang saya katakan, tetapi mereka tidak bisa menjawab itu. Yasma'una kama tasma'un walakin la yujibun. Mereka itu masih mendengar sebagaimana kalian juga mendengar, tetapi mereka tidak bisa menjawab. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi juga mengatakan bahwa innal mayyita la yasma'u khufqani alihim idza walau mudbirin. Mayit itu bisa mendengar suara sandalnya orang-orang yang pergi selesai menguburkan mayit itu ya. Jadi intinya mayit itu kalau ada orang lewat di samping kuburan itu ya masih bisa dengar. Kalau ada suara sandal masih bisa dengar suara. Kalau ada orang ngobrol dekat kuburan, mayit itu masih bisa mendengarkan itu. Itu hadis yang menunjukkan bahwa kehidupan di alam barzakh itu ada. Itu. Bukti lain adalah Nabi itu selalu mengajarkan kita ketika melewati kuburan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Kalimatnya menggunakan khitab. Ya. Assalamualaikum, keselamatan semua mudah-mudahan untuk kalian semua para penghuni kuburan orang-orang beriman. Tentu yang namanya khitab itu kita mengucapkan assalamualaikum itu pastilah yang diajak bicara itu masih yasma'u wa yaqil. Waqad tawataratil asar anhum bi annal mayyita ya'rifu ziyaratal hayyi lahu wa yastabshiru bihi. Dan banyak hadis-hadis jumlahnya mutawatir kata Syed Muhammad yang menerangkan bahwa orang yang sudah meninggal itu tahu ketika ada orang yang ziarah. Nah, jadi kalau ada orang ziarah, orang-orang yang sudah meninggal itu tahu dan bahagia ketika dikunjungi daripada sekedar dikirimi Fatihah. Ya dikirimi doa sudah senang ya, tetapi lebih senang lagi kalau diziarahi dan didoakan di depan makamnya itu diziarahi. Itu. Kemudian di dalam hadis yang lain juga dikatakan bahwa
apa namanya, Abu Hurairah, kemudian masih banyak kisah-kisah yang lain. Waqad afadu Syekh Ibnul Qayyim fi Kitabir Ruh. Kalau kita mau apa namanya, mengetahui pembahasan yang detail dan panjang lebar soal kehidupan di alam barzah, kita bisa membaca di dalam kitabnya Imam Ibnul Qayyim, yaitu kitab Ar-Ruh. Ibnu Taimiyah juga pernah ditanya, apakah mayit itu bisa mendengar omong-omongan orang yang ziarah dan bisa melihat orangnya siapa yang datang? Itu kemudian Ibnu Taimiyah jawab, "Na'am." Iya, itu. Yasma'ul mayit fil jumlah kama sabata fi sahihain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yasma'u qur'ana ni'alihim hina yuwalluna anhu. Yuwalluna anhu. Bahkan di dalam riwayatnya Malik bin Anas itu dikatakan bahwa balagoni an arwaha mursalatun tadhhabu haitsu sya'at. Dikatakan bahwa roh itu ya ruh-ruhnya orang yang sudah meninggal itu bisa pergi kemana saja, mengunjungi keluarganya, mendatangi tempat apapun, ya. Itu kata Malik bin Anas. Bahkan yang bisa ya itu berlaku umum, ya. Bahkan bukan hanya ruhnya orang-orang yang mati syahid saja. Dan karena itu kita tidak boleh menyakiti orang yang sudah meninggal. Pernah Rasulullah itu melihat seorang laki-laki yang bersandar di sebuah kuburan. Nyenderlah, mungkin menjadikan kuburan itu sebagai tempat senderan atau diinjak kuburannya, atau dijadikan apa namanya, dibuat tempat parkir gitu. Itu kata Nabi, la tu'zi sahibal qabri. Jangan menyakiti orang yang ada di dalam kuburan. Jadi orang di dalam kubur itu masih bisa merasakan, ya. Inzil alal qabri la tu'zi sahibal qabri wa la yu'zika. Oke. Oke, ya. Intinya hadis-hadis tersebut membuktikan bahwa kehidupan di alam barzakh itu ada. Makna kehidupan di alam barzakh. Kehidupan di alam barzakh itu tidak seperti kehidupannya kita yang masih makan, masih minum, masih tidur, dan seterusnya. Adapun di alam barzakh, fa innahu in kana min ahli iman fa innahu qad jawaza qantaratal imtihan allati la yasbitu indaha illa ahlus sa'adah. Kalau orang itu orang beriman, di alam barzakh itu ya sudah selesai. Sudah tinggal nunggu yaumul ba'ats saja. Sudah tinggal nunggu hari kebangkitan. Toh dia sudah tahu keputusannya, apakah dia itu min ahli sa'adah, orang yang termasuk beruntung atau cilaka gitu. Nah, khosaisul anbiya al-barzakhiyah. Para nabi di alam barzakh itu mempunyai keistimewaan-keistimewaan tertentu yang tidak dipunyai oleh umumnya manusia. Tentu saja karena kehidupannya nabi itu kehidupan yang lebih sempurna, lebih mulia, lebih agung itu. Sebagaimana juga kehidupan di alam dunia, ya, yang bertingkat-tingkat itu. Sehingga banyak kisah terkait dengan kehidupan para nabi di alam barzakh itu. Kalau para syuhada saja itu bisa para syuhada, orang-orang yang mati syahid itu aja hidup di alam kubur, apalagi para nabi itu. Dan nabi itu mempunyai kelebihan yang mempunyai banyak kelebihan, ya, dibandingkan orang yang mati syahid. Pertama, martabat atau posisi kenabian itu adalah posisi paling tinggi. Kemudian yang kedua, orang itu bisa tahu keutamaan mati syahid itu kan karena ajarannya Nabi. Gitu. Ya. Bahkan para nabi itu melakukan sholat
di dalam kuburnya. Itu. Al-anbiya'u, ini Nabi pernah bersabda, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi itu hidup di dalam kuburnya, mereka sholat di dalam kubur. Nabi juga pernah mengatakan, marartu ala Musa wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Saya pernah melewati kuburannya Nabi Musa, saya melihat Nabi Musa itu berdiri sedang sholat di dalam kuburnya. Kemudian saya pernah melihat para nabi, kata Nabi Muhammad. Kemudian saya melihat ada seorang laki-laki yang kurus, rambutnya keriting, dan ternyata ia adalah Isa bin Maryam. Qaimun yusolli aqrabun nasi bihi syubhan Urwat bin Mas'ud as-Saqafi. Kemudian Ibrahim juga demikian. Begitu juga kisah yang masyhur ya, ketika Nabi itu bertemu dengan para nabi yang ada di langit, ya, para nabi-nabi yang lain yang ada di langit. Misalnya adalah ketika Nabi ketemu Nabi Musa di mana Nabi Musa mengusulkan agar supaya jumlah rakaat sholatnya umatnya Nabi Muhammad itu dikurangi. Nabi juga pernah melihat Nabi Yunus mengendarai kudanya. Dan jasadnya para nabi itu utuh, ya. Terbukti dari sabda di dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, inna min afdholi ayyamikum yaumul jum'ah fihi khuliqa adam wa fihi qubida wa fihi nafkhah wa fihi sa'iqah fa aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Dan hadis yang mengatakan bahwa bumi itu tidak memakan jasadnya para nabi itu mempunyai jalur sanad yang banyak. Intinya hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Pernah suatu kali, bahkan itu tidak hanya terjadi pada nabi, tetapi juga kepada para sahabat. Pernah suatu tanah Uhud, ya, tanah yang digunakan untuk mengubur para syuhada Uhud itu pernah terkena banjir besar, sehingga banyak kuburan itu yang terbuka karena tanahnya itu kebawa oleh banjir. Kemudian ternyata jasadnya para syuhada Uhud itu tidak berubah sama sekali. Gitu. Bahkan ada yang terluka, itu pun lukanya masih utuh. Gitu. Bahkan itu terjadi setelah kisah ini, ketika terjadi banjir itu adalah 46 tahun setelah Perang Uhud. Kemudian direnovasi 50 tahun setelah Perang Uhud, yaitu zamannya Muawiyah. Ya. Pernah juga terjadi, kuburannya Nabi itu, tembok kuburannya Nabi itu pernah dihancurkan untuk keperluan renovasi. Yaitu zamannya Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ini salah satu khalifah Bani Umayyah. Ketika temboknya itu dihancurkan, itu telapak kakinya sahabat Umar bin Khattab itu kelihatan. Gitu. Padahal sebagaimana diketahui bahwa sahabat Umar bin Khattab itu wafat kan karena syahid, ya, terbunuh di tangan orang Yahudi. Untuk Nabi sendiri, Nabi itu bahkan mempunyai keistimewaan yang khusus di dalam kuburnya itu di alam barzah, di mana Nabi itu masih dilapori ketika ada orang yang sholawat, kemudian amal-amalnya umatnya itu siang maupun setiap siang dan sore itu pagi dan sore itu selalu dilaporkan kepada beliau. Laisa min yaumin illa yu'radu fihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu udwatan wa asyiyah. Kemudian
Aksiru sholat alayya yaumal jum'ati fa innahu masyhudun tasyhadul malaikah wa inna ahadan lan yusalli alayya illa uridat alayya sholatuhu hatta yafrugha minha. Intinya hadis-hadis ini menyebutkan bahwa Nabi itu masih menjawab salamnya kita gitu. Nabi itu kalau ada orang yang membaca sholawat, Nabi masih mendapatkan laporan gitu. Dan amal-amalnya umatnya itu masih tetap dilaporkan. Kalau amalnya umatnya itu baik, Nabi mengucapkan alhamdulillah. Kalau amal umatnya itu jelek, Nabi itu membacakan istighfar. Gitu. Bahkan nitip salam untuk Nabi itu sudah menjadi tradisi kaum salaf sejak zamannya sahabat. Di antaranya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu masyhur kisahnya. Umar bin Abdul Aziz ini kan hidup di Syam, menjadi khalifah Bani Umayyah yang ibu kotanya ada di Syam. Itu setiap kali ada orang berangkat ke Madinah untuk ziarah Nabi, selalu beliau mengatakan titip salam saya untuk Rasulullah. Kalau kita kan sekarang juga masih tradisi ya, kalau ada orang haji umroh, kita biasanya menitipkan salam kepada Kanjeng Nabi. Bahkan dari dalam kuburnya Nabi itu pernah ada satu kisah yang dialami oleh Sa'id bin Musayyab. Waktu itu di hari yang sangat paceklik, panas, tidak ada orang azan di dalam masjid, tetapi kemudian dari kuburnya Nabi itu selalu terdengar azan setiap masuk waktu. Nah, di sini bahkan yang mengalami yang mempunyai karomah seperti itu atau mempunyai keistimewaan dari alam barzah seperti itu bukan hanya Nabi, tetapi juga dari orang-orang soleh. Ini kisah dikutip oleh Said Muhammad dari pendirinya akidah Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, dalam kitab Ahkamu Tamannil Maut. Ya. Terkait dengan sholat di dalam kubur, Sabit itu pernah berkata, Allahumma in kunta a'taita ahadan fis as-sholata fi qabrihi fa'atini sholata fi qabri. Ya Allah, seandainya engkau itu menganugerahkan pada seseorang itu bisa sholat di dalam kuburnya, maka berikanlah saya kemampuan sholat di dalam kubur. Pembacaan Al-Quran itu banyak kisah di sini. Di antaranya adalah kisah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ada salah sebuah kuburan, itu idza marorna bi jabana qabr Sabit al-Banani sami'na qiraat al-Quran. Setiap kali melewati kuburannya Sabit al-Banani, kami selalu mendengar bacaan Al-Quran dari dalam kuburnya itu. Kemudian juga kisahnya Ibnu Abbas itu pernah tidak mengetahui ada sebuah kuburan. Ternyata itu adalah kuburan. Dan di dalam kuburan itu ada orang yang selalu membaca surat Al-Mulk. Ya. Kemudian setelah dilaporkan kepada Nabi mengatakan bahwa hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah, tunjihi min adzabil qabr. Surat Al-Mulk itu adalah mencegah dan menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Dan biasanya kita disunahkan membaca surat Al-Mulk ini setiap malam ya, menjelang tidur. Salah satu keutamaannya adalah terbebaskan dari siksa kubur. Dan banyak kisah-kisah yang lain di dalam kubur itu terdengar bacaan Al-Quran. Banyak kisah-kisah yang lain. Kemudian yang lain ada riwayat yang lain juga menyebutkan bahwa ahli kubur itu saling mengunjungi. Makanya kita itu disuruhkan untuk memberikan kafan yang bagus kepada orang yang meninggal. Karena orang-orang itu di dalam kubur saling mengunjungi dan mereka berbangga ketika kafannya itu menggunakan kain yang bagus itu. Bahkan ada kisah
seorang itu mimpi melihat orang-orang yang sudah meninggal, tetapi tidak melihat ada ibunya. Ibunya itu tidak terlihat. Setelah ditanyakan, ternyata karena ibunya ini malu, karena kafannya itu jelek. Itu, seperti itu. Itu ada kisah yang lain. Kemudian ada juga kuburan-kuburan tertentu ini yang mengeluarkan cahaya. An-nuru alal kubur. Ada seorang pemuda di Syam yang meninggal. Kemudian pamannya ini ikut mengantarkan, maksudnya ikut menguburkan sampai ke liang kuburnya itu. Kemudian tiba-tiba pamannya ini terperanjat. Setelah ditanya kenapa, kuburnya itu ternyata dipenuhi dengan cahaya, dengan nur. Dan itu kisah yang lain juga banyak yang dialami. Salah satunya Najasyi. Aisyah bercerita bahwa ketika Raja Najasyi itu wafat, itu kami saling membicarakan karena dari kuburnya Najasyi itu mengeluarkan cahaya. Oke, itu kisah yang lain terkait dengan cahaya dari orang yang sudah meninggal itu juga dari Ibrahim Al-Hanafi. Qala lama suliba Mahan Al-Hanafi ala babihi kunna naro ad-do'a indahu fil lail. Ketika Mahan Al-Hanafi itu disalib ya di depan rumahnya, itu kita selalu melihat ketika malam itu tempat tersebut mengeluarkan cahaya. Dan kisah-kisah yang lain itu diriwayatkan di dalam kitab Ahkamu Tamanil Maut yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang tidak lain adalah pendiri Salafi Wahabi. Baik, kawan-kawan sekalian, mungkin itu ya pembahasan kita pada malam hari ini soal pembahasan lanjutan soal tabarruk dan bagaimana kehidupan di alam barzakh. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan soal ziarah ya. Soal ziarah. Pembahasan soal ziarah diawali dari hadis la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjidi Hadza wal Masjidil Aqsa. Itu. Baik. Mungkin cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini bermanfaat. Sebagaimana minggu yang lalu, mudah-mudahan barokahnya kita membaca kitab, meskipun entah paham tidak paham, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya dan kemudian kita niati untuk kesembuhan orang-orang terdekat kita yang saat ini sedang sakit ya di tengah pandemi yang melonjak. Amin, amin, amin. Dan kemudian juga tentu saja untuk guru-guru kita yang wafat, orang tua, keluarga kita, barokahnya kita membaca kitab ini, mudah-mudahan beliau-beliau ini diampuni segala kesalahannya, amin, amin. Amal dilipat gandakan amal kebaiknya, mendapatkan syafaatnya Nabi dan syafaatnya mu'alif kitab ini, dan mudah-mudahan dikumpulkan dengan menulis kitab ini ya, yang tidak lain seorang zuriyah Nabi, wali besar yang sangat alim hadis ya. Baik, saya pikir cukup untuk malam hari ini ya. Sampai jumpa di hari Rabu yang akan datang, insyaallah taala. Indahyanallah. Wallah sumaqalal musannif lam bisyadurihal wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.